selamat di dunia. Baik, insyaallah pada malam hari ini kita akan membahas tentang surat Al-Fatihah. Nah, insyaallah kita akan ada 2 sesi. Untuk yang malam hari ini, insyaallah adalah teori. Adapun besok mungkin menyelesaikan teori dan prakteknya. Baik, agar lebih berkah, mari kita buka dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, baik. Daurah Al-Fatihah ini sehubungan dengan bahwa Al-Fatihah itu adalah rukun dari sholat, maka ada beberapa hal yang harus kita perhatikan agar sholat sah sehubungan dengan surat Al-Fatihah ini. Baik. Baik. Yang pertama kita akan membahas tentang nama-nama dari surat Al-Fatihah. Ya, yang pertama, Al-Fatihah ini disebut dengan Ummul Quran atau Ummul Kitab. Sebagaimana dalam hadis Rasulullah bersabda, Alhamdulillahi Ummul Qur'ani wa Ummul Kitabi wa Sab'ul Masani. Jadi Alhamdulillah, surat yang diawal dengan Alhamdulillahirabbil alamin itu disebut Ummul Kitab, Ummul Qur'an. Nah, Al-Qur'an Alhamdulillahirabbil alamin atau surat Al-Fatihah adalah As-Sab'ul Masani dan Al-Qur'anul Azim, Al-Qur'an yang agung yang dikaruniakan kepadaku. Hadis ini riwayat Bukhari, di mana sebenarnya hadis ini panjang. Panjang di mana ketika malaikat Jibril sedang bersama Rasulullah, kemudian ada malaikat lain mengatakan bahwa Allah berikan hadiah. Ya, salah satunya adalah dengan menafsirkan Al-Fatihah dengan Al-Quran. Kemudian Al-Fatihah disebut dengan Ar-Ruqyah. Dikisahkan bahwa ada seorang sahabat yang meruqyah atau mengobati orang yang digigit ular atau digigit hewan berbisa, kemudian dibacakan Al-Fatihah 7 kali dan alhamdulillah sembuh. Maka ditanyakan Rasul, bolehkah meruqyah dengan Al-Fatihah ini? Karena setelah meruqyah ini, sahabat ini mendapatkan gaji atau bayaran berupa kambing, dan sebagian dimakan dan sebagian dibawa. Ketika sampai pada Rasulullah diceritakan bahwa awalnya sahabat ini datang kepada satu kaum minta untuk dijamu atau yudhoyifu, dijamu sebagai tamu, tapi ditolak. Kemudian qadarullah, kepala sukunya atau ya kepala sukunya itu digigit hewan berbisa, dan qadarullah tidak ada yang bisa ngeruqyah, dan datang kepada para sahabat dan tanya, adakah di antara yang bisa ngeruqyah? Ada sahabat yang angkat tangan, saya bisa, tapi saya minta bayaran. Oh ya, kalau sembuh dibayar. Kemudian datang, dibacakan Al-Fatihah ke tangan kiri, kemudian baru disiapkan ke tempat yang tak bisa dan sembuh. Nah, kemudian dikasih kambing, dimakanlah, dimasak dan dimakan. Ketika sudah sampai di Madinah baru ditanyakan hasilnya boleh apa enggak. Nah, ternyata Rasulullah boleh, bahkan minta bagian. Kalau masih ada saya minta kambingnya. Nah, menunjukkan bahwa ruqyah itu bisa dengan Al-Fatihah, satu. Yang kedua, bahwa hasil dari ruqyah
itu halal dan boleh dimakan. Kalau Rasulullah ngambil berarti halal dan thayyib. Kemudian Al-Fatihah disebut juga dengan as-shalah. Diambil dari nama sebuah hadis qudsi, qasamtus shalah baini wa baina abdi. Aku membagi salat ini antara aku dan hamba menjadi dua bagian, yang tentang bagaimana ketika kita membaca Al-Fatihah, maka hadis panjangnya seperti itu. Insya Allah tidak kita bahas di sini. Ini sebentar. Kemudian disebutkan as-sab'ul masani, yaitu 7 ayat yang diulang-ulang. Wa innaha sab'um minal masani wal Qur'anul azim alladzi u'tituhu. Sungguh dia adalah 7 ayat yang diulang-ulang dan Al-Qur'an nan agung yang diberikan kepada. Ada perbedaan apakah Al-Fatihah ini Bismillah ini masuk dari ayat Al-Fatihah atau tidak. Nah, para imam qari pun terbagi menjadi dua. 5 menganggap Bismillah ini bagian dari Al-Fatihah dan 5 sebagian dari Asyra itu mengatakan bahwa Bismillah bukan bagian dari surat Al-Fatihah. Dia ayat sendiri dalam Al-Quran. Nah, kalau pertanyaannya, bagaimana kalau Bismillah itu tidak masuk dalam Al-Fatihah? Di mana ayat ketujuhnya? Ayat ketujuhnya dimulai dari ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Jadi ayat 7 yang ini siratal ladzina an'amta alaihim, itu ayat ke-6. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin adalah ayat ke-7. Kemudian disebut juga asy-syifa. Fatihatul kitab syifa'u min kulli sum. Al-Fatihah adalah penawar dari segala racun. Maka kalau ada yang kena racun, ada yang kena bisa, nah, cara tercepat daripada dokter adalah dibacakan Al-Fatihah. Diruqyah dengan Al-Fatihah. Berapa kali? 7 kali minimal. Kalau belum sembuh diulangi 7 kali lagi. Belum sembuh diulangi 7 kali lagi. Dan memang seperti itu. Saya sendiri pengalaman ketika ibu saya sendiri digigit, nah, bukan digigit ya, apa ya, ditutup kalau bahasa Jawa, ditutup kala jengking itu diruqyah dengan Al-Fatihah, yang kalau yang awal 7 kali sudah sembuh. Nah, kemudian besok-besoknya lagi digigit, nah, 7 kali tidak sembuh, diulangi lagi 14 kali, belum sembuh. Setelah 21 kali diulangi, baru sembuh. Alhamdulillah. Tapi tetap yang dibaca hanya Al-Fatihah, karena memang ibu saya cuma hafal Al-Fatihah. Ya, surat-surat pendeknya. Maka diruqyah cuma dengan surat Al-Fatihah saja. Kemudian Al-Fatihah disebut Fatihah juga. La sholata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab. Tidak ada salat bagi orang yang tidak membaca Fatihatul Kitab atau surat Al-Fatihah. Hadis ini diriwayatkan Imam Bukhari sangat penting sekali untuk belajar surat Al-Fatihah. Pertanyaannya, bagaimana jika bacaan Al-Fatihah salah? Nah, itu yang akan kita pelajari. Ketika bacaan Al-Fatihah salah, maka yang namanya kesalahan dalam bahasa Arab dalam membaca Al-Quran disebut dengan lahan, ya, atau kesalahan membaca. Lahan itu ada dua. Yang pertama adalah lahan jali, yaitu kesalahan yang mengubah makna. Insya Allah nanti akan kita jelaskan bentuk-bentuknya seperti apa. Ketika kesalahan membaca ini mengubah makna dalam sholat, maka masih terbagi lagi. Yaitu kalau yang salah Al-Fatihah, lahan jalinya di surat Al-Fatihah, maka hukumnya adalah 1, haram apabila sengaja dan membatalkan sholat
jika ia seorang qori walaupun tidak sengaja. Kemudian imam atau munfarid, yaitu orang sholat sendiri, wajib mengulang bacaan kalau tidak sengaja. Jadi khusus surat Al-Fatihah itu haram kalau sengaja membaca dengan salah. Apakah ada? Ada. Misal orang yang bacanya satu karena tidak niat atau malas. Yang kedua, orang yang sudah tahu salah, tidak mau belajar, maksa jadi imam. Maka itu disebut dengan membaca Al-Fatihah salah dengan sengaja. Hukumnya haram dan membatalkan sholat. Ya. Kalau qori, maksudnya qori itu adalah orang yang sudah belajar Al-Quran dengan tajwid yang benar. Belajar tufa, belajar jazari, alaqi kepada syekh. Tapi dia itu salah ketika membaca Al-Fatihah. Maka tetap batal sholatnya. Walaupun itu tidak sengaja. Kalau tidak diulangi. Misal, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Tidak sengaja alamin. Oh, salah ini. Harusnya alamin diulangi. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nah, boleh. Tidak batal. Tapi kalau sudah bacanya Allah, maka batal. Imam atau munfarid wajib mengulang bacaan Al-Fatihah kalau tidak sengaja salah. Kalau sadar ya. Nah, kalau sadar, kalau tidak sadar beda cerita. Karena yang tidak sadar atau tidak tahu, maka ya orang tidak tahu huruf al-qalam. Lahan jali, kalau selain surat Al-Fatihah, menjadi berbeda. Ya. Mana? Nah, satu, tidak membatalkan sholat karena ya setelah Fatihah walaupun salah itu tidak membatalkan sholat. Namun haram atau berdosa jika sengaja. Ya sengaja seperti tadi saya bilang bacanya ngawur dan tidak mau belajar. Kemudian yang berikutnya adalah makruh jika tidak sengaja. Jadi membaca qul huwallahu ahad dengan salah atau kalau tidak sengaja maka makruh. Tapi kalau sengaja haram tetap. Qul huwallahu ahad tidak boleh. Kemudian lahan berikutnya adalah lahan khafi, yaitu kesalahan yang tidak mengubah makna. Maka hukumnya satu, tidak membatalkan sholat, jelas. Karena tidak mengubah makna. Yang kedua, tetap haram jika sengaja. Misal yang guna tidak dibaca guna, kemudian yang kolkolah tidak dibaca kolkolah. Kalau disengaja, maka hukumnya haram, dia berdosa. Dan makruh jika tidak sengaja. Ya. Pertanyaannya, nah, lahan jali itu apa saja? Nah, lahan jali antara lain satu, mengubah huruf. Contoh ar-rajim diganti dengan ar-rahim. Ya. A'udzu billahi minasyaitonir rahim. Nah, itu namanya lahan jali karena ar-rajim artinya terkutuk. Kalau ar-rahim artinya maha penyayang. Maka batal sholatnya. Kalau dia seorang qori, kalau sengaja tidak sengaja batal. Tapi kalau dia orang awam, orang yang belum belajar tentang qiraah, belum belajar tentang tahsin, belum belajar tentang tahfidz, maka kalau tidak sengaja tidak batal sholatnya, tapi tetap dosa. Adapun kalau sengaja jelas dia berdosa dan juga batal sholat. Kemudian yang kedua merubah harokat.
Contohnya ghairi diganti dengan ghaira. Ghairil maghdubi alaihim. Nah, dibaca ghairal maghdubi alaihim. Nah, artinya sama-sama selain, cuman posisinya jadi beda. Kemudian yang ketiga, menambah atau mengurangi harokat. Contoh, la yu'minun menjadi la yu'minun, mengurangi panjang pendek ya. La yu'minun artinya tidak beriman, kalau la yu'minun artinya sungguh-sungguh beriman. Baik. Kemudian ternyata sudah bersambung. Oh, sedikit ternyata materinya. Qadarullah, ngapunten sekali, ternyata Zoom kami habis waktu ininya, sehingga tidak bisa sampai jam 9. Maka dari itu kami hentikan dulu sampai di sini. Insya Allah untuk yang besok kita akan membahas lahan jali dari ayat per ayat, bahkan dari ta'awud ya. Dari ta'awud, lahan jalinya apa saja, yang tidak boleh dibaca seperti apa. Kemudian di bismillah apa saja yang tidak boleh. Kemudian di alhamdulillah itu apa saja, dan seterusnya sampai selesai. Jadi saya beritahu, kemudian di akhir kita akan baca bersama-sama kita lagi. Nah, setelah itu khusus besok ada door prize atau pembagian syarat-syarat bagi para peserta yang ingin mendapatkan umroh gratis ya. Nanti akan disampaikan oleh Ustadz Windika. Ngapunten, tidak bisa lama karena saya baru tahu kalau ternyata filenya Zoom-nya tidak bisa sampai 1 jam lebih, sehingga ini saya potong. Dan ngapunten juga belum bisa menerima tanya jawab. Oke. Terima kasih. Jazakumullah khairan. Kita insya Allah berjumpa besok. Semoga Allah mudahkan kita untuk bisa hadir besok, karena besok adalah intinya daurah, yaitu kita akan praktek belajar mengetahui mana salah-salah yang tidak boleh dilakukan dan mana kesalahan-kesalahan yang kesalahan yang memang benar-benar tidak boleh dilakukan, karena saya hanya akan membahas lahan jali. Adapun lahan khafi kita tidak pelajari karena memang kalaupun tidak sengaja maka tidak ada masalah. Adapun khusus untuk lahan jali, sengaja tidak sengaja, kalau dia seorang yang sudah belajar tajwid, maka ini dia tetap berdosa. Baik, ini saya sambil nunggu waktu habis, ini biarkan sampai habis dulu ya, kita tutup sekarang. Cuman saya sambil membahas pertanyaan di chat. Kemudian apa saja, yang pertama adalah minta file. Insya Allah kita bagikan dalam bentuk PDF. Cuman ini kayaknya ada agak error karena transfer dari komputer ke laptop. Kayaknya lebih rendah speknya sehingga itu tidak full filenya kita berikan insya Allah. Kemudian ada yang bilang tadi, saat izin besok dimulai dari jam 20. Bisa insya Allah. Insya Allah bisa kalau besok. Nanti saya daftarkan Zoom-nya biar bisa lisens dan bisa panjang. Ya, itu dulu yang bisa kami sampaikan. Punten sekali, mohon maaf apabila ada kurang dan salah atau terlalu cepat, dan mohon maaf materinya saya potong segini. Aslinya harusnya kita sudah belajar minimal ta'awud sama bismillah baru ditutup. Qadarullah, Zoom-nya tidak bisa lama sehingga ngapunten sekali kami akhiri. Wabillahi hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.
enak.